Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi terkait akhlak tercela pergaulan remaja. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5, yaitu Siti Nurhalisa, Melisa Juwana, Nur Atika, Tasya Agustina, Ahmad Agus Riansyah, dan yang terakhir Andi Alvin Dewa Putra. Nah, yang pertama, akhlak tercela pergaulan remaja. Baik, saya akan menjelaskan definisi dari pergaulan remaja. Istilah perilaku tercela remaja diidentik dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah gejala sakit secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Tingkah laku kenakalan remaja cakupannya sangat luas, mulai dari tingkah laku yang tidak dapat diterima sosial sampai pelanggaran status hingga tindak kriminal. Yang kedua, dampak akhlak tercela pergaulan remaja. A. Bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama. Fenomena kekerasan dan tawuran antar pelajar, bahkan antar mahasiswa ataupun antar kelompok masyarakat sering terjadi di tengah masyarakat. Perilaku reaktif dan emosional secara berlebihan yang kadang-kadang hanya dipicu oleh hal-hal sepele, amuk massa secara beringas melawan aparat, atau unjuk rasa yang anarkis sering terjadi. B. Hilangnya budaya malu. Malu adalah sebagian dari iman. Hilangnya iman dapat diawali dari hilangnya rasa malu pada diri seseorang. Orang yang mempunyai rasa malu, dia akan hati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan. Remaja yang punya rasa malu bila melakukan sesuatu, maka akan selalu menjaga martabat atau harga dirinya. Berbeda dengan remaja yang kehilangan rasa malu, mereka cenderung bangga dengan perilaku tercela yang telah ia lakukan dan bahkan merasa perbuatan salah yang dilakukannya sebagai suatu kebenaran. C. Menimbulkan masalah kesehatan. Penyalahgunaan narkoba memunculkan berbagai masalah, misalnya bidang kesehatan, sosial kriminal, dan ekonomi. Dalam banyak kasus, penyalahgunaan narkoba telah menjadi sumber masalah di bidang kesehatan, misalnya penularan virus HIV atau AIDS yang mematikan. Sedang dampak minuman keras bagi yang mengkonsumsinya adalah mabuk, sehingga dapat menyebabkan cedera dan kematian. Poin selanjutnya yaitu bentuk akhlak tercela pergaulan remaja. 1. Pergaulan seks bebas atau free sex. Hubungan seksual sebelum atau di luar nikah tidak dapat dibenarkan. Hubungan seksual akan dianggap sah dan dibenarkan apabila seseorang sudah resmi menikah. Naluri seksual yang tidak terkendali atau dilakukan tanpa aturan akan mendatangkan kekacauan di masyarakat. Misalnya terjangkitnya penyakit kelamin, perkelahian, dan kesulitan menentukan orang tua biologis dari anak-anak yang dilahirkan. Pergaulan seks bebas atau free sex memicu munculnya pelanggaran-pelanggaran yang baru, misalnya aborsi dan pembunuhan bayi-bayi yang lahir dari hubungan seks di luar nikah tersebut. B. Tawuran. Remaja yang terlibat dalam tawuran seringkali dipicu oleh persoalan-persoalan yang sederhana, misalnya saling ejek, senggolan kendaraan, dan lain-lain. Yang lebih memprihatinkan adalah adanya beberapa remaja yang terlibat tawuran tetapi tidak mengetahui penyebabnya, hanya ikut-ikutan dengan dalih solidaritas yang keliru. Untuk itu, remaja harus jeli dan hati-hati apabila menghadapi permasalahan semacam ini. C. Mengonsumsi minuman keras. Di dalam alkohol ada racun yang disebut protoplasmik, yaitu racun yang mempunyai efek depresan pada sistem syaraf, sehingga orang yang mengkonsumsi minuman alkohol secara berlebihan akan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan diri, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Hal inilah yang menyebabkan seorang pemabuk sering melakukan keonaran atau keributan, bahkan perkelahian hingga pembunuhan. Oleh karena itu, pemabuk atau alkoholis atau pecandu alkohol maupun pengedar minuman keras dianggap melanggar norma-norma sosial dalam masyarakat. Kemudian, bentuk akhlak tercela pergaulan remaja yang terakhir yaitu penyalahgunaan narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Dampak yang ditimbulkan dari mengkonsumsi narkoba sungguh sangat membahayakan. Pada awalnya, narkotika digunakan untuk keperluan medis, namun
dalam perkembangannya sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan medis. Di dunia medis, narkotika digunakan untuk keperluan operasi medis karena dapat memberikan rasa nyaman dan menghilangkan rasa sakit untuk sementara waktu. Selanjutnya, 4. Menghindari akhlak tercela pergaulan remaja. A. Meningkatkan kadar iman dan amal soleh. Menaruh kepercayaan secara tulus kepada Allah menjadikan manusia sebagai sosok insan yang memiliki visi dalam hidup, di mana visi ini selalu akan diperjuangkannya dengan segenap usaha dan kerja keras sebagai rasa kepeduliannya terhadap kemaslahatan semua orang yang ada di sekitarnya. Selanjutnya B. Meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul. Manusia adalah makhluk sosial sehingga dalam kehidupannya pasti membutuhkan manusia yang lain. Agar dalam pergaulan antar manusia atau interaksi sosial tersebut bisa berjalan dengan baik, maka perlu disepakati adanya tata aturan yang harus dipatuhi bersama. Orang yang melanggar tata kehidupan sosial maka akan terkucil dari masyarakatnya. Nah, poin yang terakhir yaitu C. Mengatur waktu dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran banyak bersumpah dengan menggunakan kata yang menunjukkan kepada waktu. Misalnya, Al-Isra, Al-Lail, Ad-Duha, dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa umat Islam harus memperhatikan waktu. Dalam beraktivitas, harus menggunakan kesempatan yang ada. Jangan sampai menunda-nunda suatu pekerjaan yang seharusnya dapat diselesaikan. Baik, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami yang terkait dengan materi akhlak tercela pergaulan remaja. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.